Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar ya tentang sharing ya tentang aspek kekhususan pada anak dan remaja. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya agar keberkahan senantiasa meliputi kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulih rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni muttaqina imama. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya via Zoom ya karena saya lihat kalian lebih punya power, lebih berenergi ketika nonton via media, kemudian kita diskusi luas. Baik, saya akan share screen di sini. Ya, ini asuhan perawatan jiwa ya pada anak dan remaja. Jadi khusus kita akan ngomongin ya atau berbincang tentang jiwa, dan memang ini bagian dari spesialisasi keperawatan psikiatrik ya. Ada anak, remaja, dewasa, kemudian toddler, dari bayi ya sampai kemudian lansia menurut Erikson ya. Jadi kami di sini memakai teorinya pembagian usia teori Erikson. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama jelas kita mendukung tumbuh kembang pada anak. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jiwa itu bukan hanya melulu ada di concern masalah gangguan, tapi juga ada di resiko dan juga sehat. Jadi bagaimana caranya yang sehat itu dia agar tetap sehat dan bisa memenuhi kemandirian ya, serta tumbuh kembang yang ada dalam dirinya. Dan memang perkembangannya itu bisa kita lihat holistik ya, saling terikat satu sama lain. Jadi oh jiwa-jiwa aja deh, misalnya udah bagaimana kita kemudian menstimulus jiwanya, tapi kita tidak memperhatikan fisiobiologisnya, bahasanya dan sebagainya, atau sebaliknya fisik saja kita bisa misalnya yang memperhatikan BB anak, bagaimana BB-nya itu seimbang, tapi secara emosi, secara mental tidak kemudian kita pupuk, itu juga salah ya. Jadi semuanya harus seimbang ya. Kadang kan kita lihat ya concern dari orang tua, dokter misalnya, BB-nya kurang nih, BB-nya kurang, akhirnya bagaimana anak itu makan ya, tanpa dia mengenal rasa makanan, tanpa kita kenalkan bagaimana berinteraksi dengan makanan, bagaimana punya emosi dengan makanan, sehingga makanan itu makan itu menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Terkadang kita konsen seperti jadi dipaksa punya keju dimasukin, ada BB booster dikasih, tanpa kita tahu apakah anak menyukai itu, apakah anak bahagia ketika dia makan, karena kuncinya di situ, bahagia ya. Sama seperti ibu menyusui, misalnya kita mau pakai booster kayak apapun, mau makan minum sebanyak apapun, karena tidak akan berpengaruh terhadap kuantitas ya ASI ya, bahkan kualitas juga, karena memang yang paling penting, faktor yang penting itu adalah bahagianya ibu. Jadi mood atau ASI booster yang paling bagus itu adalah happy ya, kita bahagia, kita bersyukur ya, dan itu adalah mainan kita mental yang terkait dengan mental health. Sama pada anak juga seperti itu, sehingga memang tadi saya katakan ini seperti cincin ya, tapi kalau saya bilang cincin yang paling besar itu adalah jiwa ya. Jiwa kita sehat, kita bahagia, berinteraksi dengan yang ada di lingkungan kita, bahasa kita juga bisa ya, secara emosi kita bisa berinteraksi ya, berkomunikasi dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, anak, sesama saudara, sibling ya, kemudian dengan orang tua, dengan pengasuh misalnya, itu akan membawa dampak yang sangat baik pada pertumbuhan dan perkembangan ya. Karena jangan sampai kita lupa bahwa kita itu terdiri dari fisik dan soul ya, yang jiwa itu fisik baik ya, jiwa juga harus baik, demikian juga sebaliknya ya.
Jadi di sini yang kita perhatikan dari fisiobiologi, psikologisnya, kognitif, ya kognitif juga penting. Bahasa, bagaimana dia berkomunikasi, kemudian moral lah ya, akhlak dan ego. Sebenarnya kalau dari seorang muslim ya tidak dibedakan seperti ini. Seorang muslim itu sudah satu kesatuan sahsiah Islamiyah atau kepribadian Islam yang harus dia pupuk. Apa sih kepribadian Islam itu? Ya terdiri dari dua, akliyah dan nafsiyah. Akliyah ini akal, nafsiyah ini bagaimana kita berattitude ya, punya behave sama orang lain. Ya tentunya Islam mengatur itu. Tidak kemudian uh, membedakan, tidak. Ya, jadi Islam mengatur bagaimana seorang muslim itu berinteraksi satu dan yang lain. Selain aturan itu juga banyak aturan lain yang harus dilaksanakan. Ya, kaitannya dengan moral juga seperti itu, akhlak. Ya. Akhlak ini kalau berbicara akhlak kita harus berbicara tentang hukum syariah memang. Ya, panjang nanti ya. Jadi kita lanjut. Nah, keterampilan atau dalam mengelola ego anak itu yang paling penting ya, itu ada 4. Yang pertama memang menjalin hubungan dekat ya, ada BHSP, membina hubungan saling percaya antara pengasuh kepada anak, perawat kepada anak. Ya mungkin di sini ada perawat anak ya, kita bagaimana anak itu bisa trust sama kita, itu kan juga penting sekali. Jangan kan anak ya, orang tua saja harus seperti itu ya. Tapi perawat anak itu punya kekhususan untuk kemudian mampu membina trust tersebut. Karena dia sedang memberikan terapi kalau kita konteksnya berbicara klinik ataupun rumah sakit. Kalau kita konteksnya berbicara pola asuh sama. Ada trust, pembinaan hubungan saling percaya antara ibu dan anak, juga pengasuh dan anak. Ya, misalnya kita punya pengasuh di rumah, tentu kita akan memberikan memo ya pada pengasuh. Nanti makannya ini, nanti tidak boleh ini. Kalau pengasuhnya tidak dari hati, pengasuhnya tidak membina hubungan saling percaya, tidak bisa dia kemudian masuk ya, memberikan masuk ke dalam dunia anak tersebut. Jadi memang penting sekali rasa percaya itu. Meskipun penting, sulit tidak sulit. Ya. Trust dengan anak itu sulit. Memang yang bermain itu harus hati. Dan yang bisa merasakan itu adalah masing-masing individu. Kadang memang orang tua ya sebagai pemberi pola asuh itu suka greget dan sebagainya ya, tapi memang harus diingat bahwa itu adalah amanah Allah untuk kita. Ya, kemudian bagaimana mengatasi perpisahan dan membuat keputusan yang mandiri, itu juga kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Ya, misalnya sudah berusia 4 tahun ya, kemudian ditinggal kerja atau kemana, itu juga dia harus memiliki kompetensi itu. Anxiety ya namanya, nanti kalau dia kebingungan, kemudian ada gelisah, resah, itu diagnosanya ansietas. Ansietas karena perpisahan yang dia kurang mampu melakukan itu. Nah, gimana caranya? Ya kita harus senantiasa memberikan pemahaman, karena anak sebenarnya bisa ya diajak kooperatif. Bahkan sejak di dalam kandungan itu bisa diajak ngomong, dan kita juga positive thinking, husnuzon kepada Allah ya, agar anak itu mudah kita berikan pengertian dan pemahaman. Dan membuat keputusan yang mandiri ini harusnya sejak usia toddler, job yang harus diselesaikan oleh anak itu adalah otonomi. Ya, dia bisa membuat keputusan yang mandiri. Dek, mau pakai baju yang mana? Yang hijau atau yang kuning? Itu kita harus melatih, dan itu dilatih ya teman-teman sekalian. Perawat juga seperti itu. Harus melatih pasien, ya, terutama pasien anak pada usia toddler, untuk kemudian distimulus dia mampu memberikan keputusan. Karena efeknya nanti jangka panjang ya. Kalau tidak bisa dia melulu kita suapin ini dalam artian baju udah kita siapkan, jadi dia tinggal pakai dan sebenarnya tidak ya. Jadi kita harus melibatkan anak dalam membuat keputusan. Kemudian mengatasi konflik interpersonal ya, bermain ya, ketika bermain mereka juga akan
biasanya konflik dengan teman sebaya, yaitu harus juga mampu ya. Frustasi dan kejadian yang tidak menyenangkan, contoh mohon maaf ya, kehilangan orang yang disayang, orang tua atau sibling, itu adalah kejadian yang tidak menyenangkan yang pada anak itu levelnya berbeda ya, sesuai dengan usianya. Kalau bayi mungkin dia tidak paham, sehingga tapi ada ikatan batin, tapi dia tidak paham. Tapi kalau sudah menginjak school, apalagi remaja, ya dia akan memahami itu. Kemudian perasaan, bagaimana kita mengelola perasaan, ini perasaan senang atau tidak. Kemudian bagaimana kemudian memilih kapan saatnya bermain, kapan saatnya belajar. Ya, kemudian ada proses kognisi ya, kognitif melalui simbol, kata-kata. Jadi ketika kita perawat ya memberikan edukasi kepada orang tua, kita harus mencontohkan, Bu, berikan kata-kata yang positif ya. Ini terjadi perdebatan di dunia psikologis. Katanya jangan menggunakan kata jangan pada anak-anak. Apakah seperti itu? Ya tidak juga. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, bahkan kata jangan itu memang digunakan ya. La taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Jadi tidak memakai kata kalimat positif, tapi dia kalimat negatif. Janganlah, dan kalimat perintah ya. Janganlah mendekati zina, atau janganlah mendurhakai orang tuamu. Jangan berkata, jangan sekali-kali berkata ah. Jadi kata jangan itu digunakan. Boleh ya, tetapi tentu dengan komunikasi nonverbal yang baik. Jadi jangannya itu jangan lotot gitu ya kalau sama anak kecil. Nah, itu sudah tidak respect anak-anak sama kita, tidak terbina trust. Itu yang membuat jangan itu jadi sesuatu yang ngomong yang menakutkan bagi anak-anak, karena kita ngomong jangan itu sambil melotot atau bawa pukulan gitu ya kalau orang zaman dulu. Nah, jadi memang jangan itu dapat kita gunakan karena sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an juga menggunakan itu. Ya, tentunya digunakan di saat yang tepat, menjelang tidur, ya ada quality time antara pengasuh orang tua dengan anak ya. Nah, ini lebih detail. Nah, menjalin hubungan dekat yang penuh rasa percaya tadi, kita juga harus bertanya kepada anak kita ya, atau pasien kita, apakah senang dia bergaul? Karena kalau tidak ini kan ke arah ini ya, isolasi sosial atau HDR. Apakah sering mengganggu temannya? Nah, ini bisa juga terkena isu bullying ya, atau perilaku kekerasan yang lain, tawuran dan sebagainya. Ini juga ditanyakan. Ketika ya saya sering mengganggu, contohnya apa? Karena bisa jadi definisi mengganggu anak dengan mengganggu kita itu berbeda, sehingga persepsi itu harus disamakan. Ya. Ini pinjam pensil atau merebut pensil, yaitu dikatakan kita harus memberikan pemahaman yang tepat mana perbuatan yang baik dan buruk ya. Kemudian bagaimana cara dia berkenalan dengan orang baru dan sebagainya, itu terkait dengan hubungan saling percaya. Misalnya kan memang kita di dunia psikologi itu kalau ada orang yang tidak dikenal gitu, memang harus berhati-hati. Memang kita hidup di dunia kapitalis ya teman-teman. Kapitalis itu menghalalkan segala cara, penculikan anak dan sebagainya, itu juga harus diwaspadai, sehingga menjalin kedekatan dengan orang lain juga perlu untuk kita edukasi. Nah ini dia separing anxiety ya. Cemas tidak, murung tidak ketika dia ditinggal orang tuanya, apa yang dia lakukan. Kemudian marah ya, bagaimana anak mengelola marah yang dia keluarkan pada orang tua, kepada anak yang lain. Bahkan kadang ya kalau ini anak itu menggunakan kalimat yang mungkin kita sedih ya. Kalau di barat sih gitu ya. Aku sedih banget gitu. Aku tuh pengen, aku sebel sama mama. Aku pengen mama tuh nggak ada di dunia ini. Misal sampai seperti itu. Aku pengen mama itu pergi. Aku lebih suka mama itu kerja. Aku sampai ingin misalnya
tak bunuh aja mama. Nah itu ya. Ini yang kita kelola itu adalah emosinya. Emosi kita juga wajib. Yang kita kelola itu adalah emosinya. Jadi jangan sampai yang kita kelola itu adalah anak itu. Maksudnya adalah kita kemudian berikan perilaku kekerasan atau kita tampar, bagaimana tidak. Ya, karena anak-anak pada dasarnya belum memahami. Sehingga kita panggil, kemudian kita berikan penjelasan di situ. Dek, sini ada apa? Kenapa? Ada apa dengan mama? Adik berkata seperti itu sambil dipeluk, ya dipeluk, dek maafin mama dan sebagainya. Kita minta maaf dan kita gali, kita kaji apa yang membuat dia berkata demikian, ya. Dan di situ kita selesaikan masalahnya dan kita kelola emosinya. Dek, kalau adik emosi, kalau kita seorang muslim, ya adik duduk dulu ya, adik minum dulu, istighfar. Nah, kita harus kolaborasi tentu saja dengan spiritual treatment, ya apalagi kita seorang muslim itu punya treatment yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya dan para sahabat. Nah ini ya frustasi ya, misalnya anak kalah nge-games terus dia marah-marah gitu ya. Nah itu juga kita harus tahu seperti apa pasien atau anak yang kita hadapi, atau dia mutung, kan ada yang mutungan ya, kadang mutung sampai orang dewasa juga mutung sih ya. Kalah misalnya, udah aku nggak mau main lagi. Nah kita berikan penjelasan bahwa bermain itu dalam rangka having fun, bukan dalam rangka menang atau tidak. Menang itu adalah bonus, tetapi bahagia itu adalah yang utama. Nah ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, ditanya, ini adalah proses pengkajiannya teman-teman, salah satunya. Tentu saja teman-teman bisa memodifikasi. Apakah anak tidak suka jika seseorang mengatakan hal yang baik tentang dirinya? Oh, suka dong. Oh, berarti dia bisa memilih. Tidak suka, oh oke. Saat kapan itu, bagaimana prosesnya? Karena kita juga harus ini ya, sadar tentang kondisi bullying. Nah, sekarang itu bullying di mana-mana ya. Kemudian mengatasi penundaan kepuasan. Nah, ini juga ya. Marah nggak kalau pasien anak atau anak kita ya tidak memberikan, ibunya tidak memberikan apa yang diinginkan? Nah, itu juga harus dikaji. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu memang di masa-masa anak-anak itu pengasuh itu penting untuk banyak memberikan edukasi, banyak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Karena efeknya sampai remaja sekalian. Kalau sudah remaja, jadi watak sampai dewasa, misal kita punya teman mutungan, punya teman yang nggak bisa ngambil keputusan, ya bisa jadi ketika kecil dia belum tuntas dengan job yang harus dia lakukan. Apakah anak sulit untuk jujur? Nah itu juga ya, itu juga bagian dari penundaan kepuasan. Bersantai dan bermain. Kita juga sebagai perawat juga harus mengkaji apakah anak mempunyai hobi, karena pada dasarnya setiap individu itu memiliki hal yang pasti dia sukai. Nah, sama halnya dia pasti juga memiliki teman yang lebih dekat atau orang yang terdekat. Kita harus gali itu dari kecil. Adik dekatnya ada TK misalnya. Adik sukanya main sama siapa? Sama Akbar. Mainnya apa, Dek? Main lihat serangga. Oke. Dia bisa menjawab itu. Tapi kalau tidak bisa menjawab, kita harus leading. Ya, karena itu adalah hal yang harus dimiliki anak dan remaja. Salah satu tahap perkembangan. Ya, remaja juga, kamu dekatnya sama siapa? Sama orang tua. Oke, fine. Suka ngapain nih kalau sama bareng orang tua? Masak misalnya. Oke, good. Gitu. Ya, jadi ada jawaban yang pasti dan ada jawaban yang ketika kita mengkaji itu tidak lama memberikan jawaban. Jadi kecepatan itu juga mempengaruhi. Oke, cepat berarti dia memang melakukan itu pada faktanya gitu. Misalnya agak lama, misalnya kita kelihatan ya orang yang mikir sama orang yang lama karena memang dia tidak ada dalam fase tersebut. Itu
kita bisa menilai. Ini juga kognitif melalui kata-kata. Bagaimana anak bisa mengungkapkan perasaannya, ya. Jadi ini salah satu pengelolaan emosi itu adalah dengan melatih anak-anak dengan kalimat asertif, menolak, ya, meminta sesuatu, ya, dan juga menjawab, ya, misalnya meminta sesuatu. Bu, maaf, ini makanan ini boleh nggak aku makan? Jadi izin dulu, tapi dengan kalimat yang baik. Atau menolak, misalnya temannya mau pinjem mobil-mobilan, aku pinjem ya mobil-mobilan, terus dia nggak bisa nolak misalnya, karena nggak enakan, ya udah deh. Tapi dia kemudian ngamuk, ngamuk pada diri sendiri, ngamuk pada orang tuanya. Nah itu yang tidak boleh. Sehingga harus diajari, maaf ya, aku tuh lagi main, kamu minjemnya yang lain aja ya. Itu adalah kalimat asertif yang perlu kita ajarkan. Menolak dengan baik, menerima dengan baik, dan meminta dengan baik. Boleh nggak aku begini? Kalau tidak boleh, ya sudah, karena itu bukan milik kita. Jadi ini penting untuk diajarkan sejak dini. Karena pada dasarnya kita saja, ya orang sudah dewasa itu belum tentu dong bisa menolak dengan, aduh aku gak enakan gitu. Antara gak enakan dengan gak bisa nolak itu beda. Ya. Misalnya kita lagi punya kerjaan janjian dengan anak gitu ya, kemudian kita diajak sama teman ibu-ibu arisan yang mungkin ya prioritasnya harusnya ada prioritas anak misalnya waktu itu, ya kita harus berani menolak. Aduh aku nggak enak nih diajakin sama Bu Siti kan udah ngasih aku utang misalnya ya, ya itu kan ada utang budi sih ya. Ya itu jadi memang ada tipe orang-orang yang seperti itu, ya bisa jadi karena semasa kecil dia belum tuntas, ya, belum belajar. Bisa nggak sih Bu belajar ketika besar? Bisa banget, ya. Orang-orang dengan resiko perilaku kekerasan itu salah satu SP-nya kan dengan latihan berkata asertif. Asertif itu sulit-sulit kalau kita ada di posisi yang bagaimana gitu. Misal kita nggak enak nih sama teman, aduh aku tuh sebel sebenarnya sama dia, kemarin dia tuh makan misal anak kos ya, makan telurku tuh nggak izin, aduh gimana ya, mau dibiarin kok keterusan, nggak dibiarin aku nggak enak gitu. Tuh, harus dibicarakan karena kalau nggak penyakit di kita, dan dia juga tidak tahu bahwa perbuatan itu salah. Ini kalau remaja ya, anak yang ngekos, ya dikatakan misalnya, Rin kamu boleh ngambil telurku tapi izin ya, karena kan mungkin aku mau pakai atau gimana. Itu ya harus kita katakan. Kalau lewat misalnya, kalau kalau nyapu agak yang bersihan ya, atau kalau habis makan langsung dicuci ya piringnya ya, ya mungkin kita nggak enak tuh, tapi itu harus diucapkan. Kenapa? Kalau nggak jadi penyakit di dalam hati kita. Kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada anak itu harus sudah bisa loh sejak dini. Ya, sejak anak dan remaja harus bisa, oke, aku ada kelebihan seperti ini, oke aku ada kekurangan seperti ini, tapi kekurangan ini bisa aku latih kok, sehingga ini nggak jadi kekurangan lagi. Jadi asuhan keperawatan pada anak itu menurut saya suatu hal yang luar biasa detail. Kemudian kita harus sabar, kita harus tahu satu persatu apa yang harus dia lakukan dan sebagainya, dan kita juga harus sabar melakukan, nggak bisa instan. Karena kita tidak menuai saat ini, teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua, kita menuainya nanti kelak, ketika dia dewasa, ketika dia berperilaku terhadap anak dan istri, suami, berperilaku kepada kita, kita menuainya dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Sehingga investasi ini memang investasi yang besar. Investasi dunia akhirat bahkan. Nah ini, membina perasaan adaptif ya, terhadap arah dan tujuan hidup. Adik, kenapa sih sekolah itu penting? Kenapa sih bangun pagi itu penting? Karena kita akan sholat subuh. Dan sholat subuh itu adalah kewajiban utama kita sebagai seorang muslim. Jadi bangun tidur, jangan begini, Dek ayo cepat bangun yuk, besok kan sekolah. Kalau kita seorang muslim itu kurang tepat. Dek bangun yuk, kita besok akan sholat subuh. Sudah Allah tunggu. Ya, kalau kita rajin sholat, Allah ridho sama kita, ya segala keinginan kita Allah akan kabulkan, bisa di dunia bisa di akhirat. Begitu kita. Jadi memberikan edukasi pada anak itu ya memang kita harus banyak
baca, banyak belajar, ya. Dan ini kita pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini nih seolah-olah parenting ya, seperti parenting. Walaupun memang sebenarnya ini bukan hanya parenting, tapi bagaimana perawat itu bisa mengedukasi orang tua dan bisa memberikan stimulus yang baik kepada pasien, anak dan dewasa. Nah, jadi yang dikaji apa saja? Jelas ya, data demografi, riwayat kesehatan, kebiasaan. Ya, karena dari kebiasaan itu kita jadi tahu status mental anak ya. Kemudian fisik, mental, keluarga ya. Dan common problems in childhood itu adalah ya death and grief, gitu ya, kematian dan duka, perpisahan, kemudian divorce ya, orang tua ya itu ini banget mah kenapa sudah nggak serumah lagi dengan ayah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak boleh bohong ya, kita sampaikan ya, kita sesuaikan dengan umur mereka. Walaupun kita berpisah, kita akan tetap bisa main bareng gitu ya, makan bareng ya. Tapi hati-hati ya ibu-ibu ya, makan bareng dengan mantan istri, mantan suami itu bukan mahram ya. Jadi harus bawa orang lain. Kemudian sibling relationship, bagaimana dia berperilaku dengan saudaranya, kakak dan adik, bullying ya. Bullying sekarang marak. Sebenarnya bukan sekarang aja sih, dari dulu udah marak. Cuma bedanya kalau di Indonesian culture itu bullying sepertinya dianggap wajar gitu ya. Asalkan nggak intens dan nggak bullying, itu dianggap sebagai bullying ketika yang dibully itu sakit hati. Misalnya dulu waktu SD mungkin kalian sering dipanggil dengan nama orang tua misalnya, Sutoyo, Sutoyo misalnya, atau kerempeng, kerempeng. Nah itu, jadi kadang biasanya jadi guyon kalau antar laki-laki bisa jadi guyon dan kemudian menambah akrab, itu bukan bullying, tapi kemudian jadi sakit hati dan sebagainya, itu bullying verbal ya. Physical illness sudah jelas ya, sakit fisik. Adolescent risk taking behavior atau remaja dengan perilaku yang beresiko tinggi seperti merokok, narkoba jelas ya, atau berteman dengan orang-orang yang suka tawuran dan sebagainya. Ya, itu adalah problem-problem yang umum pada masa anak dan remaja. Ini mohon maaf, ini saya ambil dari buku yang saya punya di sini daripada saya ngetik ya, ini lebih efektif begini. Jadi grieving in childhood itu kalau children dia melihat kematian itu sebagai sesuatu yang reversible gitu ya, karena dia nggak paham sampai dia umur 7 tahun ya. Ya yang dia tahu itu dia sudah nggak bisa main lagi sama orang itu ya. Kemudian ya kurang memahami lah, jadi kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka ya, bisa sambil membaca buku atau melihat tayangan gitu. Sebagai pada remaja dia sudah memahami ya tentang kematian secara permanen gitu ya. Kemudian dia juga bisa sedih karena kematian itu, atau dia bisa menangis juga ya. Sometimes becoming dramatic kan kalau di sini ya, kalau dia orang yang berarti gitu ya. Kemudian gimana sih caranya? Yang paling bawah ini bagaimana cara kita memberikan terapi gitu ya. Ya kita secara open explore perasaannya dia gitu ya. Kemudian kita juga menerima ya, karena sometimes mereka itu memberikan extreme reactions. Misalnya marah, ngamuk, nangis, kita jangan marah. Ya, kita sebagai pengasuh jangan marah. Biarkan dia mengeluarkan itu, asal tidak berbahaya untuk dirinya. Ya kalau adults kan sudah berbeda ya. Nah, ini adalah signs atau tanda ya, possible child abuse ya, kita tahu ya, kekerasan pada anak-anak ya. Ada secara seksual, fisik ya, kita lihat misalnya sampai hamil, nauzubillah, atau ada discharge pada vagina ya. Kemudian withdrawal atau penolakan, misalnya kita mama mandiin yuk, dia nolak terus, mungkin ada ketakutan dalam dirinya, nah itu waspada ya, atau nangis terus, atau tiba-tiba ada sexual
infection di situ, gonor, sifilis, and so on gitu ya. Kemudian kalau physical abuse sudah pasti kelihatan ya, ada mungkin ada fractures, ada injury, ada apa namanya, lebam atau cigarette burns atau sundutan rokok dan sebagainya ya. Bagaimana sih intervention approach-nya atau pendekatan intervensinya ya, kita memang should allow max autonomy for child and families ya. Ya, kita harus memberikan banyak kesempatan untuk memberi mereka ya, baik si anak dan family-nya untuk memutuskan apa yang terbaik untuk mereka sendiri. Jadi kita berikan explanation, ya, good explanation all of their needs, gitu ya, their need, apapun kebutuhan mereka kita kasih terkait apa kebutuhan, explain ya tentang penyakit dan apa yang dialami secara mental health oleh anak mereka. Kemudian kita berikan kesempatan yang besar-besarnya untuk keputusan ada di tangan mereka. Jadi kita jangan ngeliding, kecuali mereka bingung kita berikan ya. Kemudian keep the family unit intake. Jadi kalau sudah ada masalah mental health gitu, misalnya child abuse atau sexual abuse, dan kita harus menyatukan mereka intake. Even ada perilaku dari anggota keluarga itu sendiri ya, kita harus waspada. Tetapi intake itu harus ada ya. Kemudian saling interaksi satu yang lain. Jadi jangan kemudian terpisah kecuali memang sudah parah banget ya. Misalnya sampai mau terjadi pembunuhan, nah itu intake itu bukan satu hal yang disarankan. Provide ya the appropriate level of care. Jadi kita menyediakan treatment yang sesuai ya, dengan kebutuhan anak dan keluarga. Ya, ini adalah continuum mental health care for children and adolescents. Ini saya ambil di bukunya, ini di karyanya Anna Boyd ya. Saya ada beberapa buku. Menyenangkan sekali baca buku ya teman-teman. Kalau saya lebih suka baca buku itu langsung dari bukunya daripada dari layar kaca gitu atau e-book itu saya tapi kalau pegang bukunya langsung tuh kayak puas. Jadi ini ada group home ya, jadi ini most restrictive, ada least restrictive, jadi makin ke sana ini untuk prevention, ini untuk maintenance, ini untuk treatment yang di tengah ya. Jadi harus kita cegah ya. Ada specialized community programs ya, jadi di sini ada treatment ya, ada di rumah, kemudian residential treatment setting ini terkait dengan residence ya. Jadi di sekitar rumah apa yang bisa dimanfaatkan begitu. Kemudian kalau untuk treatment ada partial psychiatric hospitalization ya, di rumah atau dirumahkan. Maksudnya hospitalization ini bukan berarti rumah sakit ya. Tapi maksudnya kita berkunjung pada klinik atau home. Dan di sini bisa dinilai ya, bisa parsial dia mendapatkan schools for youth with mental health problems. Jadi kalau di Indonesia belum ada ya teman-teman. Sekolah khusus untuk anak atau remaja yang dia punya mental health problems, misalnya after bullying atau after sexual abuse gitu kan, pasti mereka minder HDR dan sebagainya, atau anak-anak yang cenderung tawuran dan sebagainya, itu harusnya ada school khusus untuk mereka sehingga mereka nggak dicampur sampai ini. Seperti self help group namanya kalau di treatment yang lain tuh namanya self help group. Mereka biasanya akan cerita, oke, aku tuh dibully waktu aku dibully tuh seperti ini, kemudian treatment yang aku lakukan seperti ini, itu kata si A. Jadi sharing di situ, jadi mereka merasa tidak sendiri. Nah, terkait dengan perencanaan jelas ya, kita harus memenuhi kebutuhan emosi anak ya, kemudian mengurangi ketegangan yang jelas, kemudian menjalin hubungan positif ya dan identitas diri.
Proses keperawatannya yang jelas ada uji realitas ya, komunikasi yang efektif itu sangat penting ya. Kita nggak akan tergali kalau nggak ada komunikasi yang efektif gitu. Kemudian mencegah untuk perilaku kekerasan baik suicide ya atau keinginan bunuh diri ataupun pada orang lain. Ya. Terapinya bisa terapi bermain di situ ya, ini bisa dilakukan. Dan banyak lagi ada terapi keluarga karena keluarga juga harus diterapi bagaimana mereka treat ya atau intake dengan anak yang ada mental health problems itu. Kemudian kalau sudah sangat tinggi kebutuhan akan obat ya kita berikan psikofarmaka. Ya, terapi lingkungan juga karena memang mental health itu kaitannya dengan orang sih ya. Jadi keluarga, lingkungan itu juga harus kemudian diedukasi. Ya, yang dievaluasi apa? Tentu saja adalah perilaku anak. Kemudian kemampuan beradaptasi, kemampuan menolong diri, respon, ya. Kemudian status mental secara keseluruhan. Dan aplikasinya apa? Ya, aplikasi pada anak misalnya, pada anak yang teraniaya, tunagrahita, Bapak nggak ada ya? Tunagrahita, perilaku asosial gitu ya. Maaf ya. Nah, ini pada anak dan remaja ya. Kita beralih ya. Jadi kalau remaja itu kan usia anak-anak ya, ke dewasa pada dasarnya sih mirip dengan yang tadi ya teman-teman. Ini beberapa pendapat remaja itu usia berapa saja. Di Indonesia sampai 19 ya. Kita bisa pakai WHO, bisa Dinkes. Dan teorinya Freud, Erikson, Sullivan ya, tapi kecenderungan untuk di Indonesia mental health nursing kita pakai Erik Erikson. Ya. Nah, ini adalah fokus pertanyaan. Apa masalahnya gitu perilaku bagi remaja itu apa? Ya, dampaknya bagaimana? Berbicara atau berkomunikasi pada anak dan remaja tentu berbeda. Kalau remaja itu kita harus menjadi sahabat, tidak bisa judging ya, rekan-rekan sekalian. Ya karena kalau judging nggak keluar itu, nggak terbina trust ya. Tujuannya apa? Karena remaja itu sudah harus memiliki tujuan untuk hidupnya itu apa dalam waktu dekat dan waktu jangka panjang. Kemudian dengan pertimbangan ya dibuat remaja terkait dengan keluarga biologisnya kita ya bisa dibaca sendiri, nanti kita bisa diskusi di ya. Proses keperawatan sama ya, dan emosi, biofisik, perkembangan, latar belakang sama dengan yang lain. Nah ini dalam berkomunikasi yang harus diingat adalah memang perasaan dan konflik itu cenderung diekspresikan dengan kasar ya daripada verbal. Jadi mereka biasanya suka ngamuk-ngamuk gitu kan, jebut-jebut gitu lah. Kemudian remaja itu punya komunitas sendiri dan punya bahasa sendiri di situ. Makanya juga kita harus ingatkan karena remaja itu betapa labilnya remaja itu ya. Makanya sejak kecil harus diingatkan kalau kita seorang muslim dari kecil harus dibiasakan aturan Islam itu harus disematkan kepada anak-anak. Karena kalau sudah remaja, sudah balik, dia harus sudah bisa memutuskan mana yang baik dan buruk dan sudah dicatat amalnya. Dan itu adalah peran kita sebagai orang tua. Dan dalam masalah utama remaja, perilaku seksual, nauzubillah ya, free sex, mulai kita dihindarkan, anak cucu kita dihindarkan dari hal demikian. Kita juga ya, keinginan untuk bunuh diri, ya lari dari rumah. Pernah nggak sih, apalagi kalau nonton di sinetron Indonesia ya nggak? Dikit-dikit lari, dikit-dikit lari. Jadi kayak nggak ada solusi gitu selain kabur dari rumah. Kemudian antisosial ya, bullying tadi. Kemudian mengancam, ini juga bullying. Nafsa ya, kemudian masalah makan, masalah gendut gitu, kemudian dia akhirnya diet, kemudian jadi takut sekolah, bisa jadi karena bullying atau bullying oleh guru, bisa loh, oleh teman ya, atau karena tuntutan dari orang tua. Itu juga harus gitu menjadi orang tua atau jadi perawat mental health itu belajarnya sepanjang ya, jadi nggak bisa kita instan itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Untuk pertanyaan kita bisa via WhatsApp ya seperti kemarin. Dan saya berharap teman-teman di sini mampu mengaplikasikan materi kita kali ini
pada anak dan remaja, karena saya yakin setidaknya di rumah pasti ada yang namanya anak dan remaja, mungkin ponakan, anak gitu ya, atau anak tetangga gitu. Kita berikan edukasi pada orang tuanya terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan, bagaimana mengelola emosi dan sebagainya pada anak, termasuk kalau kita sudah mendapatkan pasien tentang anak-anak. Ya. Baik, saya akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.